prinsip dari ibu aku bahwa ini meskipun aku dijauhi sama teman-teman aku yang hal yang lucu banget, ini aku kayak Assalamualaikum semuanya, welcome to my journey. Di journey kali ini aku nggak tahu ya, ini aku tuh sekarang lagi mau menghadiri event di kantor aku. Dan kalau misalnya aku bilang menghadiri event seperti yang aku bilang di video sebelumnya, berarti hari Sabtu aku nggak bisa pulang. Aku nggak dapat izin karena dianggap acara ini tuh bukan acara yang urgent, bukan acara yang mendesak ataupun penting. Jadi kayak kalaupun aku nggak ada pun juga nggak apa-apa gitu. Makanya aku nggak dikasih izin. Jadi ya udahlah. Dan ini tuh gara-gara ini aku jadi bimbang mau pulang atau enggak hari Minggunya, karena di event ini itu tuh acaranya sampai jam 7 pagi, jam 7 pagi, jam 7 malam. Jadi otomatis tuh aku bakal waktu istirahatnya tuh bakal sempit, bakal dikit. Kalau misalnya minggu kemarin itu aku pulang pagi, minggu pagi, karena emang hari Sabtunya aku tuh jam 1 siang udah pulang. Jadi istirahatnya tuh juga makin lama kan, makin panjang. Nah sekarang karena aku jam 7 malam baru selesai eventnya, terus pasti nanti sampai kos bersih-bersih jam 9, jam 10 tuh baru mulai istirahat gitu kan. Terus kalau misalnya pagi berangkat itu aku nggak tahu bakal secapek apa, jadi aku belum tahu nih aku bakal pulang atau enggak. Aku masih bimbang, masih ya kalau misalnya aku benar-benar kayak capek banget, aku nggak mungkin memaksakan diri juga, malah aku yakin juga ibu, emakku bakal ngerti juga. Tapi ya semoga aja aku ini badanku masih oke ya, masih bisa untuk pulang, karena aku juga pengen banget pulang. Kayak karena tuh pasti kayak makan gitu kan, makan besar. Jadi aku juga mau pulang. Jadi ya nggak tahu lah ini. Nanti semoga aja bisa ya, semoga aja aku diberi kesehatan. Ini kenapa? Ini temen aku habis ngechat kalau dia udah siap buat berangkat ke event, dan ini karena aku acara kantor itu ya nggak memerlukan laptop, jadi aku nggak bawa tasku gede ini, aku cuma bawa tasku kecil aja. Jadi ya udahlah, ikutin aja keseruan aku hari ini. Sebenarnya aku tuh nggak tahu ini event apa, eventnya tuh kayak gimana, aku nggak paham. Dan aku rasa anak magang itu disuruh hadir cuman biar eventnya ini tuh nggak sepi-sepi amat, cuman buat meramaikan aja. Dan sebelnya adalah ini anak magang wajib hadir, jadinya kayak ya beginilah ya. Mungkin aku jadi belajar kalau misalnya kerja ikut orang itu nggak bisa seenaknya dapat izin. Jadi ya mau gimana pun ya harus tetap ngikut atasan daripada nanti nilai magang aku jelek kan. Dan ini karena eventnya itu juga sama kayak waktu aku buber waktu itu tempatnya. Jadinya aku bakal ngampiri teman aku juga. Jadinya ya aku bakal bareng sama teman aku yang sama kayak waktu buber kemarin. Nih, aduh astagfirullah. Kemarin itu hujan, ini jadinya jas hujannya tuh masih aku taruh di luar. Kemarin itu ya hujannya tuh benar-benar kayak gelap terus bledek, dan ternyata gunung Semeru atau apa gitu itu erupsi. Jadinya kayak hawanya tuh mendung tapi panas ungkep gitu kemarin. Jadi kayak dan mana kilatnya itu kayak geleger gitu loh. Tapi alhamdulillah ya aman-aman aja sih di tempatku. Oke deh, mari kita berangkat sekarang. Muat, astaga.
jam segini selalu mantap jalanan Subang jembatan. Ini aku bikin video itu melipir dulu dari teman-teman karena aku masih malu ngomong. Tuh kayak ternyata tuh cuma event kayak ada kayak besar. Terus kita tuh disuruh ngisi form, terus nyobain kayak tester gitu. Kita dan ini salah satunya tadi dapat ayam, ini tuh kayak healthy gitu. Cuma direbus ayam dada, sehat sih, cuman nggak berselera gitu. Oh iya, nanti kayak gini aja nggak boleh dapat izin dan wajib. Tapi ya ini untungnya itu cuman ini sih, kita bisa berinteraksi sama teman-teman dari ini ramai pol ya di sini. Ini aku kalau misalnya lagi rame-rame aku nggak mungkin bikin video gini karena aku malu. Dan ini pun aku juga malu ngomong kayak gini, aku melihat sekitar terus. Ya udah, aku mau berusaha menikmati sih lebih tepatnya. Sorenya ternyata di sini ada kompetisi dan kita disuruh jadi customer buat ikut menilai dan nyobain gitu. Itulah ya. Pulang. Sekarang itu jam 7:30. Capek dan macet ya ini jalanan. Udah habis ngaterin temen aku ke kosnya, terus sekarang aku menuju ke kosku. Dan hari ini tuh aku cukup dapat wawasan baru. Meskipun kayak aku tadi kayak bosen juga, menurutku kayak acara-acara nongkrong ya ini. Meskipun tadi kayak jadi juri penilaian, ngasih penilaian ke orang-orang yang ikut kompetisi gitu, ikut menilai dan mempromosikan ya stand yang ada di acara event tadi. Cuman emang kebanyakan itu nongkrong dan ngobrolnya, tapi dari nongkrong dan ngobrolnya itulah yang menurut aku bisa membuka pandangan aku, dan ada satu yang membuat aku tuh belajar banyak banget. Kayak satu, aku jadi tahu bahwa ikut orang itu ya kita nggak bisa seenaknya izin. Kalau kita kerja ikut perusahaan, ikut orang kayak gitu ya kita ya harus ngikut apa yang mereka mau. Kita nggak bisa seenaknya libur. Dan itu membuat aku jadi tahu bahwa hidup itu nggak bisa terus-terusan berada di zona nyaman. Mungkin aku bisa aja nih kayak aku bangun bisnis, terus aku tetap berada di zona nyaman aku, di lingkungan aku yang nyaman banget. Tapi dengan adanya ini tuh aku jadi dapat insight bahwa bersosialisasi, menemukan titik tidak ternyaman kita itu juga suatu pembelajaran yang berarti banget. Kayak sejujurnya ya aku tuh mau sehabis lulus aku justru malah nggak mau langsung pulang ke Blitar. Aku malah pengen mencari dunia kerja aku yang lain, karena sekarang kan aku magang, aku udah dapat wawasan seperti ini, dan aku pengen lebih dapat lagi wawasan, pandangan di dunia kerja, pandangan orang-orang dewasa, dan ya pandangan orang-orang yang mungkin nggak bisa aku temuin kalau misalnya aku di Blitar aja. Oke, sekarang aku udah nyampe kos, baru aja nyampe kos. Jadi tadi saat banyak ngobrol-ngobrol sama teman, sama orang baru, itu aku
ada satu pembicaraan, satu topik yang menurut aku sangat menarik. Itu soal kehidupan anak zaman sekarang. Dan assalamualaikum. Jadi dari obrolan saat tadi di sana di event itu, ngobrol bersama senior-senior aku, teman-teman aku, teman segenerasi, kita banyak sharing. Itu yang bagi aku menarik itu ya emang kehidupan anak muda zaman sekarang. Ada orang, ini mohon maaf ya, mengganggu pembicaraan, maksudnya memotong pembicaraan. Kemarin-kemarin tuh ada orang yang bilang, ada yang komen, kok ada orang ketawa gini. Emang guys, ada orang ketawa di sana. Apa teman kosku, bukan teman, ya teman tetangga kos, itu ketawanya tuh suka keras. Aku nggak tahu lagi teleponan sama pacarnya atau apa. Pokoknya ya emang itu kayak gitu. Kalau misalnya dengar pakai headset, aku nggak tahu kedengeran atau enggak, tapi ya itu sih dari informasi aja dan nggak usah nakut-nakutin aku kayak benci banget ada yang nakut-nakutin soal selalu kayak bilang ayo, enggak ya, itu orang beneran asli. jadi oke, balik lagi tadi apa ya, lupakan. Itu teman aku sempat ada cerita soal temennya yang sekarang itu lagi kelilit utang karena mengikuti gaya hidupnya yang hedon, selalu mengikuti rasa gengsinya sama teman-temannya, kayak lebih baik nggak makan daripada beli make up, mending ke kafe daripada beli beras. Jadi kayak itu membuat sekarang dia dari teman aku ini adalah kelilit utang. Dan ternyata saat satu teman aku cerita soal temannya ini, ternyata tuh banyak banget yang menanggapi bahwa sekarang tuh emang anak zaman sekarang emang kayak gitu, kayak banyak yang selalu gengsinya tuh gede banget gitu loh. Dan aku kemarin waktu awal-awal aku bikin YouTube itu aku sempet bahas ini juga, yang dimana kita itu nggak boleh untuk selalu mengikuti rasa gengsi kita tuh harus punya prinsip. Kita tuh kayak dulu nih, aku kalau misalnya aku ngikutin gaya teman-teman aku yang dulu waktu aku tuh kayak teman-teman yang suka ke kafe, nongkrong dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah karena aku tuh emang punya prinsip hidup yang kalau misalnya nongkrong itu bukan suatu hal yang berfaedah atau mungkin gak ada yang bisa aku berkembang, itu aku kayak oke, ini bukan circle yang baik. Aku selalu gitu karena emang kalau terus-terusan menuruti gaya hidup orang lain yang mungkin nggak sama kayak kita, itu kayak wah, nggak ada capeknya sih, kayak nggak ada habisnya gitu loh, kayak akan terus-terusan. Dan mungkin dulu kalau misalnya aku mikirnya takut, nanti kalau misalnya aku nggak ikut ke kafe aku bakal dijauhin, dan mungkin teman-teman dari yang gengsinya gede itu juga takut dijauhin, takut nggak punya teman, karena emang pertemanan zaman sekarang tuh ya selalu menuntut kayak gitu kan. Cuman kalau kita nggak punya prinsip, kalau terus-terusan takut, kita juga yang rugi. Dan kalau misalnya udah kelilit utang, siapa yang repot? Apakah teman kita akan membantu kita? Enggak. Jadi kayak aku nggak habis pikir sih sama kok bisa gitu loh. Maksudnya aku mohon maaf banget, kayak udah tahu nih hidupnya pas-pasan, penerima KIP, udah kerja juga, alhamdulillah kayak udah 3 jutaan gitu gajinya UMR, itu udah cukup banget sebenarnya, kayak udah cukup buat biaya hidup. Aku pun ngekos kayak nggak sebanyak itu gitu loh pengeluaran selama aku ngekos ini. Jadi aku kadang heran sama orang-orang yang kok bisa kayak dalam satu malam habis 5 juta, itu kayak gimana? Astagfirullah. Jadi kayak aku emang kayak gini ya hidup anak zaman sekarang itu, kayak selalu buru gengsinya. Kayak percayalah guys, aku meskipun sekarang alhamdulillah aku udah apa-apa tuh ada, terus ditambah juga alhamdulillah dengan YouTube ya mungkin bisa buat uang jajan aku juga. Tapi
aku selalu mikir bahwa daripada uang yang aku miliki sekarang aku buat foya-foya, mending aku tabung, aku investasikan daripada ya buat senang-senang yang hanya sesaat gitu loh. Jadi aku nggak ngerti sih gimana caranya menginfluence orang-orang atau anak-anak yang kayak gini. Percayalah guys, kayak punya utang tuh nggak enak. Mikirlah kayak utang, mungkin kita manfaatnya sekarang nih, kita bisa beli hal yang kita mau. Tapi dengan utang, itu justru kita malah rugi, karena kita harus bayar bunganya juga. Jadi lebih baik kita nabung, sampai kita punya ngumpulin duit itu, baru kita beli apa yang kita mau, daripada kita ngutang, kayak terpaksa harus menuruti saat detik itu juga, kayak, gak tau deh. Terus ada satu hal yang lucu banget, ini aku kayak nggak ngerti sih kenapa temen aku ada yang berpikiran kayak gitu, karena kan aku sekarang kuliah di BINUS kan, nah di BINUS itu selalu terkenal kayak, wah anaknya elit-elit nih, orang kaya nih, dan ya alhamdulillah, amin ya Allah, dan mereka tuh ada yang bilang, kok kamu mau temenan sama aku yang kayak gini, aku kayak langsung, lah emang kenapa? Emang ada yang salah aku temenan sama kamu? Itu kayak mereka tuh bilang, kok hidup kamu kayak sederhana banget sih, kok kamu gak kayak anak-anak yang lain yang kayak gitu. Aku kayak gak habis pikir sih, maksudnya juga teman-teman netizen juga ada yang selalu bilang kayak gitu. Aku bingung sih, maksudnya menanggapi, ya gimana, emang hidup aku kayak gini, mau gimana lagi, karena mungkin ya aku meskipun alhamdulillah sekarang masih jadi orang yang ada, alhamdulillah derajat dari keluarga aku tuh udah nggak kayak dulu lagi. Tapi mau nggak mau, dulu tuh aku juga pernah kayak ngerasain hidup sederhana gitu loh. Waktu aku SD, waktu aku SMP, itu aku masih ada ngerasain rasa-rasa kehidupan sederhana itu. Jadi ketika sekarang tiba-tiba aku udah ada nih, apa-apa aku mau apa udah selalu keturutan, itu rasanya kadang aneh. Kayak kalau misalnya aku tiba-tiba hidup dengan mewah, itu benar-benar aneh, kayak bukan aku banget. Jadi ya inilah hidup aku yang apa adanya, yang emang gak pernah aku buat-buat, ya emang kayak gini kehidupan aku kayak dulu. Karena mungkin aku tahu rasanya gak enaknya cari duit itu kayak gimana, ngelihat ceritanya perjuangan dari keluarga aku, dari ibu, dari emak, bapak, semuanya gitu. Jadi aku nggak mau aji mumpung sekarang udah ada, udah alhamdulillah gitu kan. Bukan berarti aku bisa seenaknya gitu loh, seenaknya minta uang kayak gini, seenaknya aku beli ini itu, enggak gitu loh. Dan lagi-lagi lebih enak beli apa-apa itu pakai uang sendiri. Lebih enak menuruti semua keinginan kita itu dengan uang kita sendiri, dengan kerja keras kita sendiri. Dan itu aku akan selalu bilang bilang ke teman-teman, bahwa dari awal kan aku selalu bilang gitu kan. Jadi ya gitu ya cerita yang mungkin bisa aku ceritakan, karena selebihnya nggak mungkin aku ceritakan. Dari video ini aku harap kita itu nggak apa-apa banget kok, maksudnya hidup sederhana, nggak usah nurutin maunya orang. Kalau misalnya kita dijauhin hanya karena kita nggak mau sosialita, hanya karena kita nggak mau ikut mereka pergi ke kafe, ya is okay, karena kalau misalnya susah, belum tentu loh mereka mau membantu kita gitu. Jadi ya, jadi orang tuh harus punya prinsip hidupnya sendiri, jangan labil jadi orang. Aku aja nih ya, selama ini meskipun aku dijauhi sama teman-teman aku yang kayaknya aku terlalu oversharing deh, ya pokoknya meskipun gara-gara itu aku jadi sedikit temennya, karena emang zaman sekarang itu ya apa-apa selalu harus pergi ke kafe, harus ini, harus itu. Tapi is okay, sendiri itu bukan suatu hal yang buruk kok gitu. Jadi lebih baik sendiri daripada kamu rugi dengan teman-teman kamu yang banyak itu, yang selalu hanya mau kamu senangnya aja, nggak mau kamu sedihnya atau susahnya.
Jadi ya gitu deh, aku juga sebenarnya di sini masih belajar, masih perlu wawasan lagi, lebih banyak lagi, masih perlu apa ya, masih perlu melihat dunia luar yang lebih luas lagi. Jadi ya gitu deh, kita harus sama-sama belajar, kita sama-sama bersyukur dengan kehidupan kita yang sekarang. Oke, gitu aja journey aku kali ini, semoga bermanfaat, semoga memberikan pandangan orang lain. Aku kayak gini tuh juga lagi megang satu prinsip dari ibu aku, bahwa hidup itu jangan sampai punya utang. Maupun menderita sekalipun, jangan sampai sebisa mungkin ngutang. Udah, itu sekian. Itu aja, semoga bermanfaat ya journey aku kali ini. Bye-bye semuanya, semoga bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Love you all, sampai jumpa di journey berikutnya. Dan aku besok kayaknya pulang sih. Amin ya Allah, semoga badan aku nggak capek.